Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun kita semua berada. Dan pagi hari ini kembali kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan waktu kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah kita. Mari saudara, kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Engkau Bapa yang baik bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kau Allah yang begitu senantiasa setia bersama dengan kami, memimpin kami, menopang kami di setiap perjalanan hidup kami. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa, untuk kami bersama-sama Tuhan bersekutu kepada Engkau, membawa setiap ucapan syukur kami melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
besar Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu setiap hari Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang setia, Kau yang rela mati bagi kami di kayu salib Tuhan. Kau membawa anugerah besar kepada kehidupan kami sehingga kami bisa berdiri sampai dengan hari ini. Itu semua karena kuasa Allah, karena anugerah terbesar-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami hari demi hari. Waktu demi waktu Tuhan, tidak pernah kami tidak merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami selalu merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kami. Seberapapun Tuhan, apapun Tuhan yang kami hadapi setiap waktu, kami merasakan Allah begitu besar dan ada bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kami rindu Tuhan, kami semakin bersekutu dengan Engkau, semakin melekat kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengajar kami untuk selalu rindu memuji membesarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau selalu menumbuhkan kami dengan segala firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, Kau lihat anak-anak-Mu dimanapun kami berada, baik yang di ruangan ini maupun kami yang di rumah atau dimanapun yang menyaksikan ibadah ini. Mari Tuhan Kau jamah, Kau lawat satu persatu anak-anak-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan Tuhan. Yang membawa pergumulan, biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan jalan keluarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup bagi kami sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berkuasa atas ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Allah kita karena Dia Yesus, benteng kehidupan kita. Tak
Tuhan. Engkau Yesus jaminan kehidupan kami. Kau Allah benteng kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena terlalu besar Tuhan kasih Allah kepada kami. Kami merasakan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Bahkan kehidupan kami tidak cukup untuk membalas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib bagi kami Tuhan. Menjadikan kami yakin bahwa Engkau Allah satu-satunya jalan kehidupan kami. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami, tidak ada jalan keluar lain bagi kami Tuhan, selain Engkau Allah Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Kau persiapkan hati kami Tuhan, mata telinga kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen. Untuk Bapak Pendeta Stephen kami juga memohonkan Tuhan, hikmat yang daripada-Mu turun atasnya Tuhan, turun atas mulut bibirnya, biarlah yang disampaikan boleh sesuai dengan hati dan pikiran-Mu Tuhan, yang ingin Kau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah firman itu menjadi jawaban bagi kami, biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban bagi kehidupan kami Tuhan. Dan semakin hari, semakin kami berbuah melalui firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita serius untuk beberapa waktu ke depan ini, untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan utama di dalam kita menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk membuka Alkitab kita. Dan kita akan sama-sama membaca di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Sekali lagi, surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan sama-sama menyoroti tentang ketuhanan Kristus atau ketuhanan Yesus dari surat Ibrani. Surat Ibrani itu menuliskan tentang Yesus yang adalah Tuhan, dan itu tertulis di dalam pasal 1 ayat yang ketiga, bagaimana menjelaskan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah imam besar agung yang kekal. Yang kedua ini adalah Yesus tentang imam agung yang kekal dalam pasal 4 ayat 14 yang sudah kita bacakan tadi. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Kalau kita bicara tentang surat Ibrani ini, surat Ibrani ini memiliki dua tujuan penting yang ditulis di dalamnya untuk orang-orang Yahudi dan tentunya untuk kita semua sebagai pengikut Kristus. Yang pertama adalah untuk memperingatkan orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus Tuhan agar supaya mereka tidak kembali terbawa oleh perbudakan hukum Taurat atau tidak kembali berada di bawah kuasa hukum Taurat. Jadi yang pertama, penulis dari surat Ibrani yang para penafsir banyak menyetujui bahwa surat ini
ditulis oleh yang namanya Rasul Paulus. Mereka melihat dari tata bahasa, gaya penulisan, kemudian dari bahasa-bahasa yang dipakai di dalamnya itu menjelaskan atau memperlihatkan tentang seorang Rasul Paulus yang menuliskan surat ini. Dan tujuannya adalah yang pertama untuk mengingatkan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu yang sudah percaya Yesus, sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, supaya hidup mereka itu tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mengikat mereka dan membuat mereka hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesalahan-kesalahan. Karena itu Yesus datang untuk membebaskan setiap pelanggaran mereka, dan Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Karena itu sang penulis mengingatkan supaya mereka tidak kembali lagi kepada yang namanya di bawah kuasa hukum Taurat. Sama dengan kehidupan kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, yang notabene-nya kehidupan kita dulu adalah pelaku dosa, adalah orang-orang yang hidup di bawah kutuk dosa, dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka hendaknya kehidupan kita tidak kembali lagi kepada pola hidup yang lama, kepada gaya hidup yang lama, kepada kehidupan yang lama yang dulu membuat kita terjebak di dalam dosa. Dan kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, penulis ingin mengingatkan kembali baik orang-orang Yahudi, baik kita pengikut-pengikut Kristus, bahwa menegaskan kembali bahwa Yesus itu, pribadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan menegaskan tentang pribadi Yesus lebih unggul dari hal-hal yang lain. Jadi penulis ingin menjelaskan tentang kepribadian Yesus itu yang sebenarnya. Siapa Yesus itu? Yesus adalah pencipta. Dikatakan Yesus dan penciptaan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-10, kita baca di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-10. Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Dikatakan langit adalah buatan tangan-Mu. Artinya ini menggambarkan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia yang dianggap orang manusia biasa yang hadir pada zaman itu, tetapi keberadaan atau eksistensi Yesus itu sudah ada daripada zaman penciptaan. Kalau kita bicara tentang zaman penciptaan, maka kita akan kembali di dalam kitab Kejadian pasal pertama. Di situ menjelaskan tentang penciptaan yang ada. Langit dan bumi, segala isi yang ada, makhluk-makhluk yang ada, itu diciptakan, dicatat di dalam Kejadian pasal 1. Dan di situ dijelaskan Allah penciptanya. Tetapi kalau kita lihat di sini, berarti keberadaan Yesus itu ada pada masa penciptaan. Dan ini menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sama seperti Allah yang kita sembah. Dalam terjemahan The King James Version, kata penciptaan tadi itu diterjemahkan dengan yang olehnya juga dia menciptakan dunia. Jadi yang oleh Yesus juga dia menciptakan dunia. Jadi kita harus melihat keberadaan Yesus itu bukan hanya sebagai sosok manusia biasa yang orang bilang agak lebih sakti daripada manusia pada umumnya. Itu pandangan orang yang tidak menganggap dan tidak menerima dia sebagai Yesus.
Tetapi apa yang dilaporkan di dalam surat Ibrani ini menjelaskan tentang keberadaan Yesus. Dia juga adalah pencipta. Kemudian berikut menegaskan bahwa Yesus lebih unggul dari perjanjian lama. Kalau kita buka di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-10, kita lihat lagi di sana. Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Jadi ini menjelaskan tentang keunggulan Yesus dari sekedar catatan-catatan di dalam perjanjian lama. Ya kita tahu ya sejarah tentang perjanjian lama. Kalau kita lihat dalam ayat ini menjelaskan tentang Yesus meletakkan. Artinya Yesus ada sebelum perjanjian lama itu. Dia memang hidup di dalam kekekalan. Dia lebih unggul daripada itu. Dan ini penting untuk kita tahu bersama bahwa keberadaan Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang begitu luar biasa yang patut kita sembah. Yesus lebih tinggi daripada para nabi. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Di sini dijelaskan pada zaman dulu Allah berbicara melalui para nabi. Tetapi pada zaman sekarang Allah berbicara melalui anaknya. Nah kita lihat ketika dia selesai berbicara, dia menjadi penyambung daripada Allah. Allah berbicara melalui Yesus Kristus, maka dia duduk di tempat yang tinggi. Jadi memang keberadaan Yesus itu adalah kesempurnaan yang luar biasa. Yang perlu kita lihat di sini, dia lebih dari semuanya. Dia bukan nabi yang dianggap orang sekedar nabi biasa. Kalau ada orang-orang mengatakan bahwa dia adalah nabi, ya silakan mengatakan dia nabi. Tapi dia lebih daripada nabi. Dicatat di dalam Ibrani, dia adalah Allah yang kekal. Bahkan Yesus tidak hanya lebih tinggi daripada nabi, tetapi dia lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang ada. Mari kita lihat dalam Ibrani 1 ayat yang keempat. Ibrani 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bahkan nama dia jauh lebih indah. Jadi kita lihat bagaimana keberadaan Yesus itu yang luar biasa yang hadir dalam kehidupan kita. Orang menganggap malaikat itu makhluk suci yang luar biasa tinggi. Tetapi Yesus lebih tinggi daripada para malaikat-malaikat yang ada. Sebab itu memang kita harus percaya bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari surga, turun ke muka bumi dan membawa misi penyelamatan dalam kehidupan kita. Tapi sampai pada bagian ini ada banyak orang meragukan hal itu. Mereka kemudian bertanya mengapa harus Yesus yang menjadi Tuhan? Mengapa harus Yesus yang menjadi juru selamat? Mengapa harus Yesus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan? Pada bagian ini orang memprotes dan tidak setuju. Mengapa bukan yang lain? Yesus tidak mungkin Tuhan. Dia tidak mungkin juru selamat atau jalan satu-satunya keselamatan dalam hidup manusia. Dia hanya nabi biasa. Dia hanya manusia biasa. Jawaban firman Tuhan begitu luar biasa kita akan lihat pada kesempatan ini. Mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi Tuhan? Kita mulai dari kata Yesus Kristus.
Jadi saya memulai dari nama Yesus Kristus. Kita semua punya nama. Dan biasanya kalau kita diberi nama oleh orang tua saat kita mau lahir, bahkan kita belum lahir, masih di dalam kandungan, kita sudah dipersiapkan nama oleh orang tua. Dan biasanya setiap nama itu mengandung makna dan arti yang dalam. Memberikan atau mengandung makna yang luar biasa, nama. Ya, jadi ada nama yang berkaitan dengan misalkan dia menjadi laki-laki yang perkasa, menjadi wanita yang tangguh, atau menjadi laki-laki yang punya hikmat, menjadi wanita yang bijaksana, dari arti dari nama. Nah, kita lihat apa arti dari nama Yesus Kristus ini. Dalam bahasa Yunani, nama Yesus Kristus itu menggunakan kata Yesus Kristou, itu dalam bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani menggunakan kata Yesus Kristou, artinya sang penyelamat atau juru selamat. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yeshua Hamasia atau Yehosua Hamasia. Yehosua Hamasia ini juga mengandung makna yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Diambil dari akar kata Yahweh atau YHWH. Tuhan penyelamat, Tuhan menyelamatkan. Jadi dari nama saja sudah mengandung keselamatan. Dan Alkitab mencatat tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi bukan hanya sekedar nama itu diberikan kepada dia, namanya Yesus Kristus. Hanya sekedar. Tidak, itu mengandung makna tentang penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Lalu siapa yang memberi nama kepada dia? Apakah orang tuanya yang memberikan nama atau siapa yang memberikan nama kepada Yesus? Kita lihat dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama ini diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus. Jadi malaikat itu datang kepada Yusuf dan beritahukan kepada dia bahwa kamu akan memberikan dia nama yaitu Yesus Kristus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa nama itu bukan diberikan oleh Yusuf dan Maria kepada Yesus Kristus, disiapkan oleh mereka. Tapi bahkan nama ini sendiri sudah disiapkan dari surga. Jadi turun dari surga malaikat itu dan bertemu dengan Yusuf dan memberitahukan perkara besar ini. Memberitahukan kabar yang sangat penting ini kepada mereka. Lalu mengatakan kamu akan memberikan nama kepada dia yaitu Yesus Kristus. Yang artinya adalah juru selamat. Jadi kita lihat betapa pentingnya dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Kenapa dia sebagai Tuhan dan juru selamat? Karena yang pertama dari makna namanya saja sudah mengandung tentang keselamatan. Yang kedua, berdasarkan apa yang dicatat di dalam kitab Injil-Injil, dijelaskan bahwa apa yang dilakukan Yesus, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah juru selamat, Yesus yang adalah jalan satu-satunya keselamatan, itu semua adalah pernyataan dari surga, itu semua adalah program dari surga. Bukan, kalau kata orang, bukan semau-maunya Yesus menjadi juru selamat. Tetapi itu memang dari surga. Pernyataan, tugas, amanat dari surga kepada Yesus untuk turun ke muka bumi dan menjadi penyelamat bagi setiap orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Jadi enggak semuanya ya. Yang enggak mau ya udah enggak mau. Hanya bagi mereka yang mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
hanya bagi mereka yang mau diselamatkan, hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang akan diselamatkan. Jadi tidak semua yang akan mengalami ini. Kita nanti pada bulan April kita akan bersama-sama merayakan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Sebuah perayaan yang biasa dilakukan oleh umat Kristiani seluruh dunia. Sama seperti perayaan Natal pada bulan Desember tanggal 25, maka pada bulan April kita juga merayakan Jumat Agung dan Paskah. Itu satu peristiwa yang sangat luar biasa, satu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudah, di mana ada seorang yang suci, seorang yang kudus, manusia suci, manusia kudus, yang turun dari surga yang adalah Tuhan, yang rela memberikan dirinya, dianiaya, dipukul, disalib, dibunuh, hanya untuk memberikan identitas baru kepada kita yang berada di dalam kegelapan dosa. Yang memberikan jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Yang memberikan jembatan kepada kita untuk kita bisa menyeberang kepada anugerah Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan. Dia Yesus Kristus yang datang kepada kita semua. Jadi kita harus lihat bahwa ini adalah program dari surga. Yesus yang adalah produk surga, bukan produk manusia. Orang mengatakan Yesus itu manusia yang dituhankan. Saya mau mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun pengikut Kristus yang mentuhankan Yesus. Dengar baik-baik supaya tidak salah. Tidak ada satu pengikut Kristus sampai hari ini yang mentuhankan dia. Kenapa? Karena dia bukan dituhankan, karena dia memang adalah Tuhan. Orang bilang dia dituhankan pada waktu sidang Nicea tahun 325. Sidang konsili pertama. Para uskup dan sebagainya menobatkan Yesus sebagai Tuhan pada waktu itu. Oh tidak, Yesus adalah Tuhan dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia bukan dituhankan, tetapi dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pengertiannya begini, kalau dituhankan begini, oh dia manusia biasa. Sama seperti kita. Karena dia lumayan sakti dibandingkan yang lain, pengikut-pengikutnya akhirnya mentuhankan dia, menjadikan dia Tuhan. Ya udah, kalau begitu Yesus kamu Tuhan aja. Itu pemikiran yang saya rasa tidak mengerti tentang sejarah kekristusan itu sendiri. Sejarah tentang Kristus yang dicatat begitu jelas di dalam Alkitab bahwa Kristus adalah Tuhan yang memang dia datang buat kita semua. Bukan karena kita yang membuat dia menjadi Tuhan. Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang agung, yang kekal. Bagi dialah yang percaya Yesus yang adalah Tuhan dan menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menerima anugerah yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau kita kembali di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 tadi dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita bicara tentang Yesus yang adalah imam besar agung. Ini menandakan keberadaan Yesus yang sudah ada sejak dahulu kala. Ya, keutamaan Kristus. Karena di sini menggunakan kata melintasi semua langit. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit. Kata semua
kita lihat di sini ya, melintasi semua langit. Dalam kalimat Yunani tidak ada kata semua. Dalam kalimat Yunani tidak ada kata semua, tetapi yang ada adalah langit-langit. Jadi kalau kita lihat, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit-langit. Dan menurut tradisi Yahudi, langit itu terbagi dalam 7 tingkat. Dan kalau kita lihat, Paulus pernah diangkat pada langit yang ketiga. Itu dalam catatan Alkitab. Artinya kalau bicara tentang langit-langit dan ada 7 langit, maka Yesus itu melintasi semua langit atau langit-langit. Dia datang dari atas dan turun ke bawah, dan dia dari bawah dia kembali ke atas. Coba kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-10. Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Kita lihat di sini dikatakan ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Jadi Yesus itu bukan produk bumi, dia memang lahir secara normal di muka bumi melalui Maria, dia ada di tengah-tengah manusia. Tetapi dia adalah yang alfa dan yang omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia datang dari surga, dia turun dan dia kembali naik ke surga dan melebihi tingginya daripada semua langit. Dia melintasi langit-langit. Melintasi semua langit atau langit-langit. Jadi ini menunjukkan tentang kekuasaan Yesus yang mutlak sebagai Tuhan. Jadi melintasi langit-langit menunjukkan kekuasaan Yesus sebagai Tuhan yang mutlak. Yang tidak bisa ditawar atau yang tidak bisa diganti. Atau dianggap orang bukan Tuhan. Dia mutlak adalah Tuhan. Yesus adalah imam besar agung. Kalau kita lihat tentang imam besar agung ini, hanya satu dicatat dalam Alkitab, hanya dalam Ibrani 4 ayat 14. Imam besar agung. Imam besar agung adalah jabatan imam yang paling tinggi di dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah orang Israel. Kata imam dalam Alkitab pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal 14. Ketika Abraham berperang melawan tentara Elam untuk menyelamatkan keponakannya Lot yang ditangkap. Setelah Abraham kembali dari peperangan, Abraham berjumpa dengan yang namanya Melkisedek. Jadi kalau bicara tentang imam besar di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian pasal 14, hanya Melkisedeklah yang disebut imam besar. Tetapi di dalam surat Ibrani dikatakan imam besar agung. Jadi lebih besar daripada yang namanya Melkisedek. Melkisedek ini adalah Raja Salem. Raja Salem ini artinya Raja Yerusalem. Kalau di dalam Alkitab mengatakan Melkisedek ini tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, dan tidak berakhir. Artinya apa? Jadi kalau kita lihat sebetulnya imam Melkisedek ini adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus. Di mana ketika Abraham pulang berperang melawan bangsa Elam, tentara Elam pada waktu itu, dia berjumpa dengan imam Melkisedek. Sebetulnya dia sedang berjumpa dengan yang namanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yehosua Hamasya. Dia berjumpa dengan pribadi Yesus. Tetapi ditegaskan kembali di dalam perjanjian baru dalam surat Ibrani tadi, Yesus tidak hanya sekedar imam besar, tetapi imam besar agung. Ini sebuah kedudukan yang paling tertinggi di dalam keimaman. Dan memang dia adalah imam dalam kehidupan kita, yang tiap hari membimbing, menuntun kehidupan kita, rohani kita, untuk supaya kita tetap lebih dekat dengan Tuhan. Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kalau mereka mengatakan Yesus diciptakan, di sini dikatakan Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Orang mengatakan Yesus diciptakan. Jadi logikanya bagaimana cara menciptakan diri sendiri? Karena dikatakan karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Selanjutnya dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mereka mengatakan Yesus diciptakan. Di sini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Dia menciptakan diri sendiri begitu, lalu untuk Dia. Dia adalah Tuhan yang agung, yang luar biasa. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Itulah kekekalan Yesus. Yang kalau kita lihat begitu luar biasa yang dicatat di dalam Ibrani, yang menjelaskan tentang eksistensi dan keberadaan Yesus yang sebagai Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Yesus Kristus, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi nggak ada yang bisa jadi kalau Dia tidak jadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang paling terpenting di sini adalah bagaimana kita membangun iman kita kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 14 tadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bagaimana kita bisa mengakui Yesus yang adalah Tuhan? Atau dikatakan mengapa Yesus harus menjadi Tuhan? Memang Dia adalah Tuhan, karena itu membutuhkan iman dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu Ibu Gembala sudah menjelaskan tentang iman, tentang percaya kepada Yesus. Jadi membutuhkan iman, kepercayaan dalam kehidupan kita. Menerima Dia sebagai Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kita semua akan mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam Yesus. Apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, Yesus yang memerdekakan kehidupan kita. Dia yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengangkat kehidupan kita menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan untuk itu kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Ku hidup bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
sama-sama katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. mari sama-sama katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Bapa di surga, Allah yang maha kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi imam besar agung dalam kehidupan kami, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya di dalam Tuhan kami beroleh jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan di dunia ini, di siapapun juga, kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah sudah hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah datang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang sudah datang melayakkan kami semua Tuhan, untuk bisa menjadi umat-umat ketebusan darah Yesus, dan mengangkat kehidupan kami, memberikan kehidupan yang baru dalam hidup ini. Dan kami Tuhan boleh melihat masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dibangun rohani mereka, dibangun iman mereka untuk lebih teguh lagi di dalam Tuhan. Tidak memandang yang lain, hanya memandang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami juga yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan yang terus memakai kami, melayakkan kami Tuhan untuk bisa terus melayani Tuhan. Karena kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami adalah umat-umat Tuhan yang diangkat dan dilayakkan oleh Tuhan. Biar kami semakin dilayakkan dan diberikan karunia-karunia yang semakin luar biasa untuk dapat melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Pakai terus kami semua di gereja keluarga Tabernakel ini, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, untuk lebih semangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami diberkati dengan luar biasa. Untuk itu Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Kita perlu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah online bersama-sama. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 30 Maret 2021, renungan doa puasa oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kamis 1 April 2021, pesan singkat oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Jumat 2 April 2021, ibadah Jumat Agung dengan tema Di Kaki Salib Yesus. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Rosma berupa panggung boneka.
Minggu depan, hari Minggu 4 April 2021, ibadah online Paskah. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan kesempatan memberikan persembahan persepuluhan. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapat cerita dari Kak Rosma berupa panggung boneka. Dan selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Ibu Maria Sutandi yang berulang tahun tanggal 27 Maret 2021. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.